mungkin ditembak pakai senapan angin, kakinya lemah tuh satu. Nanti ada Zombie Apocalypse. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi di Fadel Bio Channel. Nah teman-teman, di video yang sebelumnya teman saya Mas Alpa membawa atau merescue seekor burung hantu jenis Buffy Fish Owl ke rumah, karena sebelumnya dia kabari saya kalau saat dia kerja di lapangan ditemukan ada burung hantu yang terlunta-lunta ya, ibaratnya di permukaan tanah. Kemudian setelah diobservasi secara visual, secara singkat dengan kawan-kawan, diselamatkan dan coba dibawa ke sini ya. Nah, jadi selama beberapa hari di rumah saya, yang saya lakukan adalah fokus untuk mengembalikan kebugaran dari si burung hantu tersebut, karena asumsi dari saya adalah bahwasannya ya saat dia terluka tentu dia akan kesulitan untuk memperoleh makanan dan minum. Dan ini juga terbukti di video yang sebelumnya bahwasanya burung hantu tersebut ya makannya sangat lahap dan minumnya juga sangat sangat haus sekali kelihatannya gitu. Nah jadi memang selama 3 hari saya sudah coba dan sudah terlihat bugar kembali ya burung hantunya. Namun permasalahannya adalah apa sih yang terjadi sebenarnya gitu. Kalau yang observasi singkat yang saya lakukan, ya prediksi ada patah tulang pada bagian pahanya, tapi secara detail belum coba cek lagi gitu. Jadi di kesempatan kali ini kita akan coba melihat dan mengobservasi apa sebenarnya yang terjadi pada burung hantu ini. Setidaknya kita menduga gitu ya, karena sampai saat ini saya juga belum ada kesempatan untuk membawa dia ke dokter hewan ya. Kita juga nggak tahu dokter hewannya di mana. Jadi buat teman-teman yang tahu dokter hewan yang recommended untuk menangani aves atau jenis burung besar seperti ini, predator seperti ini, ya silakan di komen ya untuk daerah Pekanbaru. Nah sebelum kita lanjut, jangan lupa untuk like, comment, and share video ini, dan dukung terus channel ini dengan cara klik tombol subscribe, dan jangan lupa juga untuk mengaktifkan tombol loncengnya. Dah, nggak usah lama-lama lagi, yuk kita lihat sama-sama. Teman-teman, jadi awalnya sudah ada di sini. Kita coba periksa dulu ya. Semoga dia tidak marah. Oke, salah. Sebelah sini. Nah, ini yang bagian yang di sebelah sini adalah bagian yang patah ya teman-teman ya. Nah, jadi lihat. Ini bagian atas atau pangkal paha seperti ada yang lepas gitu ya. Cuman saya pikir ini tidak bisa bergerak lagi, tapi setelah diobservasi selama beberapa hari ternyata bagian bawah ini masih bisa dia kendalikan. Jadi saraf sama pembuluh darah sepertinya masih jalan, jadi masih aman. Nah jadi memang daya geraknya aja lagi ya, otot atau mungkin ada sendi yang lepas di sebelah situ. Sepertinya di sini ya teman-teman. Saya ragu dengan bagian yang di sini juga ragu. Dan di sini ada seperti bengkak. Nah, apakah lepas di sini? Oh, oke, dia merasakan sakit, berarti di sini benar. Oh, tapi oke, ini dia. Kita masih ngerasain ya teman-teman ya. Ini memang patah atau lepas, atau saya takutnya ada bekas mungkin peluru atau apa gitu ya. Jadi saya harus observasi dulu, takutnya nggak tahu dia lukanya luka robek dalam gitu ya, bukan patah tulang. Ini parah sekali sih. Itu sepertinya patah teman-teman ya. Nih, patah di sini. Oke, jadi mana beda gitu.
Jadi saya mau coba bidai dulu. Saya coba bidai dulu. Ternyata ini cukup besar ya bagian pahanya. Saya nyangka akan sebesar ini. Ini ya teman-teman. Ya, sepertinya letakannya ada di sini. Kita buat lagi bidainya yang bagus. Kita bisa tutup dulu, kita pas teman-teman. Saya takut ini patukan sama cakarannya nih. Lumayan. Ini tidak bisa kita bidai. Nah, jadi kelihatan ya kalau setelah kita bidai terus dia masih belum bisa berdiri, berarti tidak, patahnya tidak di sini gitu ya. Kenapa sulit? Ya karena kenapa tadi nggak di atas gitu ya? Kan kurang terasa teman-teman. Maksudnya setelah waktu dipegang itu rasanya seperti di bagian sini yang kena gitu. Oke, sorry sekali kalau dulunya rontok-rontok, maaf. Ini nggak bisa sih. Ini nggak bisa ditangani sama orang awam sih ya. Aduh, maaf ya, dulunya rontok. Coba kita lihat ya. Ini ada luka atau tidak? Saya sih nggak ada luka. Nah, jadi ternyata di sininya, di atas banget di sini. Oke, masih jauh ternyata teman-teman kaki. Oke. Coba kalau saya langsung ikat aja di sini.
bisa teman, bisa. Susah ini dia di sini nih. Itu tadi saya kira di sini tadi, karena di sini juga kayak ada gerinjalan, tapi ternyata tidak, ternyata di atasnya nih. Saya baru ngerasain di sini. Jadi kayaknya ada urat yang putus sih kayaknya, bukan tulangnya. Tuh. Soalnya kalau tulang dia udah pasti kesakitan, tapi kalau ini kayaknya urat yang putus. Ya, kayaknya nih. Sorry kalau saya tahu. Tapi kalau ya dari secara biologisnya sih kayaknya sih uratnya. Antara putus atau dislokasi. Nah, ini kalau patah tulang udah selesai, udah pasti saya udah pasti dipatuk-patuk. Nih, ya nih, pas ini udah ada cengkraman itu. Ini kalau dilepasin loyo lagi. Jadi kayak sambungan sini, mungkin ligamennya mungkin. Ya, tapi nggak dislokasi, kayaknya ada yang robek. Jatuh ini, berantem mungkin dari ketinggian kan, jatuh. Saya nggak ada tanda-tanda luka apa segala macam, nggak ada. Robek. Kalau tulang, kalau patah tulang juga ini pasti akan pasti ada bagian yang luka teman-teman. Cuman kalau ini nggak ada. Robek sini ligamennya kan. Oh, benar kan? Jadi di persendiannya ini kena, bukan di tulang, bukan di bagian tulangnya, tapi di persendian itu. Ngerespon deh tadi. Aduh, ini nggak bisa nih, jalan banget. Tuh, benar. Jadi benar ya teman-teman, di persendian sini baru dia berasa. Kira tadi di tulang, bagian tulang paha sini, ternyata tidak. Nah, ini nggak bisa nih kalau orang awam ngebacanya, nggak bisa. Mungkin kalau dislokasi bisa dulu kali ya. Tapi kalau robek ini susah. Lihat kukunya tajam banget kayak elang. Jadi dia nggak ada daya tuh. Nggak ada daya. Terus kalau misalnya patah tulang pun pasti ada mungkin infeksi atau apa ya, kalau misalnya patah tebu. Tapi ini memang kayaknya urat ototnya yang kena, kayaknya ya, kayaknya sambung ligamennya, mungkin sambungan antara otot dengan tulang. Dengan keadaan yang seperti ini, pastinya seekor burung hantu akan kesulitan untuk mencari makan di alam bebas. Karena memang ini kaki salah satu komponen utama untuk dia bermanuver ya. Untuk dia terbang, biasanya dia ngincer, memperhatikan mangsa dari tempat ketinggian. Terus ini jadi dorongan dia untuk melakukan ya terbang lah gitu ya, mengejar mangsanya gitu. Nah, jadi kalau ini udah kena, ya otomatis paling banter pun dia cuman bisa loncat ya. Terus dia kembangkan sayap itu masih bisa, karena dia masih bisa terbang dalam jarak yang dekat ini. Cuman kalau dari tanah dia mau hinggap lagi ke pohon itu tidak bisa. Sementara habitat dia di pohon ya, arboreal. Nah, di tempat yang paling tinggi malahan biasanya dia. Karena dia ya itu perilaku dia untuk melindungi dirinya gitu ya. Nah, apalagi jenis Buffy fish owl, namanya Buffy fish owl ya. Jadi dia suka mangsa ikan juga di sungai apa segala macam gitu ya, di padang perairan gitu. Sangat kasihan sekali sih. Oke, coba kita lihat deh. Nggak ada. Kemarin saya pikir mungkin ditembak pakai senapan angin gitu ya.
tapi dicari-cari lukanya nggak ada sih. Jadi mungkin kalau nanti udah ada waktu kita udah nggak sibuk lagi, kita akan coba konsultasi ke dokter hewan, barangkali mereka bisa cek terus penanganannya seperti apa ya. Ya kita mau nggak mau kita harus sikat begini teman-teman ya, kalau nggak dia ya kemana-mana. Cuma nggak tahu nih, katanya terlalu kenceng atau gimana, coba kita lihat dulu ya. Nanti kita carikan gauntletnya yang khusus untuk burung hantu. Oh enggak kok, ini longgar kok, tuh masih bisa naik turun. Kita kasih longgar lagi aja ya, tuh longgar. Aman. Hei, tapi syukurnya teman-teman, dia makannya lahap banget. Tuh, cantik sekali. Hei, kasihan tuh, kakinya lemah tuh satu. Nah, jadi teman-teman, itu tadi hasil observasi kita. Makanya dia masih defense ya, karena dia bukan hewan piaraan gitu ya, memang dari alam. Nah, jadi ya mau tidak mau saya harus tetap keep dia, karena karena nggak mungkin dia akan survive dengan keadaan seperti ini di alam. Bagaimana cara dia untuk mencari makan, mencengkeram mangsanya ya, dengan kondisi keadaan seperti ini. Jadi itu dulu video kita kali ini. Doakan semoga keadaannya membaik. Setidaknya untuk makan dan minumnya dia masih lancar ya teman-teman ya. Nanti kita juga akan coba bikin kandang untuk dia. Meskipun sebenarnya awal ini tipikalnya kalau untuk dipelihara adalah free room. Jadi biasanya dibiarkan saja di ruangan, diikat palingan ada gantutnya, ada talinya. Tapi karena kondisinya seperti ini dan dia juga rentan terhadap pemangsa yang lain seperti anjing atau kucing rumah, tapi ukurannya cukup besar, ya juga bisa mangsa dia gitu ya. Jadi mungkin kita akan buat atau setting kandang yang tertutup untuk dia, atau dia juga nggak bisa terbang gitu ya. Terbangnya hanya ya singkat-singkat saja. Jadi sesekali kita akan, meskipun nanti ada kandang, sesekali nanti kita akan coba lepas juga di halaman gitu ya. Tapi untuk stay-nya kita akan keep di kandang. Oke, thanks for watching. Jangan lupa subscribe ya. Bye.